Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan problematika kemampuan berpikir kritis dalam mata kuliah problematika pembelajaran matematika yang diambil oleh Ibu Safitri Wanawilian dari SPD MPD. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Novita Melia Putri, NIM 2019-35011, dan juga ada Lia Sofiana Aizah, NIM 2019-35027. Di sini kami akan membahas terkait dengan yang pertama, kemampuan berpikir kritis, yang kedua, indikator kemampuan berpikir kritis, dan juga penjelasan dan contoh soal kemampuan berpikir kritis. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis. Matematika merupakan mata pelajaran yang perlu diberikan kepada semua siswa dengan tujuan untuk membekali kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Berpikir kritis melibatkan keahlian berpikir induktif seperti mengenali hubungan, menganalisis masalah yang bersifat terbuka dengan banyak kemungkinan penyelesaian, kemudian menentukan sebab dan akibat, membuat kesimpulan, dan memperhitungkan data yang relevan. Menurut Setiawati, ciri-ciri seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis yaitu mampu menyelesaikan suatu masalah dengan tujuan tertentu, mampu menganalisis dan mengeneralisasikan ide-ide berdasarkan fakta yang ada, serta mampu menarik kesimpulan dan menyelesaikan masalah secara sistematik dengan argumen yang benar. Apabila seseorang hanya mampu menyelesaikan masalah tanpa mengetahui alasan konsep tersebut diterapkan, maka ia belum dapat dikatakan memiliki kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis sebagai salah satu untuk kemampuan berpikir harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk siswa. Untuk menjadi pemikir kritis harus belajar untuk bertanya tentang diri kita, orang lain, masalah, dan keputusan yang diambil orang lain. Menurut Perkins dan Murphy, berpikir kritis dibagi dalam 4 tahap, yaitu klarifikasi, asesmen, penyimpulan, dan strategi atau taktik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk melakukan analisis, menciptakan dan menggunakan kriteria secara objektif, dan melakukan evaluasi secara objektif. Kemudian yang kedua ada indikator kemampuan berpikir kritis, yaitu indikator kemampuan berpikir kritis menurut Fashion, yaitu interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi diri, dan juga regulasi diri. Interpretasi yaitu memahami dan mengungkapkan secara signifikan, luas berdasarkan berbagai peristiwa, pengalaman, situasi, data, pedoman, aturan, prosedur, dan kriteria atau pertimbangan. Kemudian, analisis adalah mengidentifikasi hubungan-hubungan dengan melakukan suatu proses untuk memperoleh kesimpulan secara aktual berdasarkan konsep, pernyataan, deskripsi, pertanyaan, atau bentuk representasi lainnya yang bertujuan untuk mengungkapkan pengalaman, pedoman, penilaian, informasi, atau argumen. Kemudian, ada evaluasi, menilai kredibilitas dari suatu ungkapan atau gambaran lainnya yang merupakan deskripsi dari suatu tanggapan, pedoman, penilaian, atau pendapat seseorang, situasi, pengalaman. Kemudian melakukan penilaian kemampuan penalaran berdasarkan hubungan-hubungan inferensial secara konkret atau hubungan antara makna dari pernyataan, konsep, pertanyaan, atau dalam representasi lainnya. Inferensi, melakukan identifikasi dan memastikan komponen-komponen yang dibutuhkan dalam membuat kesimpulan yang logis, menentukan dugaan sementara, meninjau informasi yang sesuai dan mengurangi konsekuensi yang terjadi pada data, bukti, konsep, pertanyaan, deskripsi, atau representasi lainnya. Kemudian ada eksplanasi, yaitu menyatakan dan membenarkan penalaran itu dengan membuktikannya secara metodologis berdasarkan kriteria dan pertimbangan konseptual sehingga diperoleh hasilnya dan mempertunjukkan hasil penalaran tersebut berupa alasan yang kuat. Dan yang terakhir adalah regulasi diri, kesadaran diri untuk meninjau aktivitas kognitif individual
komponen yang diperlukan dalam aktivitas tersebut, serta harus mampu atau yang diputuskan dengan mengimplementasikan keterampilan analisis dan mengevaluasi penilaian pribadi yang bersifat inferensial dengan tujuan mempertanyakan, mengonfirmasi, memeriksa ulang, atau mengoreksi hasil penalaran jawaban seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lia. Terdapat 5 indikator keterampilan berpikir kritis menurut Anggraini, Indrawati, dan Zubaida. Di antaranya, 1. Memberikan penjelasan sederhana atau elementary clarification yang meliputi kegiatan memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya, dan menjawab pertanyaan, serta mengklarifikasi pertanyaan yang menantang. Yang kedua, membangun keterampilan dasar atau basic support meliputi mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, mengobservasi dan mempertimbangkan hasil observasi. Yang ketiga adalah membuat kesimpulan atau inferring terkait dengan kegiatan mendeduksi dan mempertimbangkan deduksi serta mengkaji nilai-nilai hasil pertimbangan. Yang keempat, membuat penjelasan lebih lanjut atau advanced clarification merujuk pada kegiatan mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan definisi, mengidentifikasi asumsi. Yang kelima adalah mengatur strategi dan taktik atau strategis and taktik meliputi kegiatan untuk memutuskan suatu tindakan dan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain. Menurut Ennis dalam Sumarmo, indikator kemampuan berpikir kritis adalah sebagai berikut. Memfokuskan diri pada pertanyaan, menganalisis dan mengklarifikasi pertanyaan, jawaban, dan argumen, mempertimbangkan sumber yang terpercaya, mengamati dan menganalisis deduksi, menginduksi dan menganalisis induksi, merumuskan explanatory, kesimpulan, dan hipotesis. Selanjutnya adalah menarik pertimbangan yang bernilai, menetapkan suatu aksi, dan yang terakhir adalah berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah penjelasan dan contoh soal. Indikator yang pertama adalah interpretasi. Contoh soal, sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang sisi 40 cm. Kardus tersebut akan digunakan untuk menyimpan box kue yang panjangnya 16 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan banyak box kue yang dapat dimuat ke dalam kardus tersebut sampai penuh. Penyelesaiannya, diketahui panjang sisi sama dengan 40 cm, panjang box sama dengan 16 cm, lebar box sama dengan 10 cm, dan tinggi box sama dengan 8 cm. Berdasarkan soal di atas, terdapat jelas pada tahap interpretasi, informasi seperti yang menjadikan pertanyaan pada soal tidak yang tidak dituliskan kembali oleh siswa dan harus menuliskan informasi yang diketahui dari soal saja. Itu pun tidak lebih spesifik, seperti siswa seharusnya menuliskan panjang sisi kardus 40 cm, karena dengan menuliskan panjang sisi saja, kemungkinan ada kerancuan siswa menganggap sebagai panjang sisi box. Yang kedua adalah indikator analisis. Contoh soal, sebuah kardus berbentuk kubus dengan panjang sisi 40 cm. Kardus tersebut akan digunakan untuk menyimpan box-box kue yang panjangnya 16 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 8 cm. Tentukan banyak box kue yang dapat dimuat ke dalam kardus tersebut sampai penuh. Penyelesaian, kubus sama dengan 40 kali 40 kali 40 sama dengan 64.000 cm. Box sama dengan 16 dikali 10 dikali 8 sama dengan 1.280 cm. Berdasarkan soal di atas, terlihat jelas pada tahap analisis siswa membuat model matematika untuk kubus, hanya untuk kubus,
dengan menuliskan 40 kali 40 kali 40 dan untuk box menuliskan 16 kali 10 kali 8. Walaupun siswa mensubstitusikan informasi sesuai rumusnya, namun seharusnya siswa mencantumkan juga rumus yang digunakan seperti volume kuku sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Dan rumus volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi untuk menentukan volume kardus dan box kue. Indikator selanjutnya adalah evaluasi. Contoh soal, sebuah aula kesenian dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 8 meter, dan tingginya 4 meter. Di sisi kiri, kanan, dan depan aula terdapat pintu berukuran 1 kali 2 meter. Dinding bagian dalam aula akan dicat dengan biaya 7.500 per meter persegi. Tentukan seluruh biaya pengecatan dinding aula tersebut. Penyelesaian, 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi ditambah 2 kali panjang kali tinggi. 2 kali 10 kali 8 ditambah 2 kali 8 kali 4 ditambah 2 kali 10 kali 4 sama dengan 2 dikali 80 ditambah 2 dikali 32 ditambah 2 dikali 40 sama dengan 160 ditambah 64 ditambah 80 sama dengan 304. Biaya pengecatan sama dengan 304 dikali 7.500 sama dengan 2.280.000. Pada bagian tahap evaluasi, siswa mampu menggunakan strategi dengan tepat namun kurang lengkap, di mana ada tahapan siswa yang seharusnya menghubungkan ukuran pintu aula yang berukuran 1 dikali 2 meter ke dalam strateginya. Siswa juga tidak menuliskan satuan ukur dalam perhitungannya seperti sentimeter dan rupiah. Indikator selanjutnya adalah inferensi. Contoh soal, sebuah aula kesenian dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 8 meter, dan tingginya 4 meter. Di sisi kiri, kanan, dan depan aula terdapat pintu berukuran 1 dikali 2 meter. Dinding bagian dalam aula akan dicat dengan biaya 7.500 per meter persegi. Tentukan seluruh biaya pengecatan dinding aula tersebut. Penyelesaian. Biaya cat sama dengan 240 meter dikali 7.500 sama dengan 1.755.000 rupiah. Jadi seluruh biaya pengecatan dinding aula adalah Rp1.755.000. Berdasarkan soal di atas, terlihat jelas pada tahap inferensi, siswa mampu membuat kesimpulan yang disesuaikan dengan konteks soal mengenai seluruh biaya pengecatan dinding aula, tetapi kurang tepat. Karena proses sebelumnya yang dilakukan siswa tidak tepat mengakibatkan hasil perhitungan yang diperoleh siswa pun kurang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.